Kalau merujuk kepada beberapa ayat Al-Quran yang telah disebutkan kemarin, maka niat itu harus menyertai amal dari awal sampai akhir, jangan sampai putus. Nah, sedangkan jika merujuk kepada beberapa hadis, ya nanti akan kita sampaikan, itu dijelaskan mengapa niat itu harus menyertai amal. Ya. Jadi yang pertama, niat itu harus menyertai amal. Yang kedua, mengapa niat itu harus menyertai amal? Dan ini dijelaskan lewat beberapa hadis. Alasan yang pertama, ya, niat harus menyertai amal karena amal itu tergantung niat. Ya. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niyat. Ya. Amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Ya. Misalnya sholat itu ya, rukun. Sholat yang pertama niat. Ya. Sedangkan dalam ibadah secara umum, maka niat itu merupakan syarat ibadah. Ya. Syarat ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas. Ya. Ikhlas beribadah kepada Allah, tidak dicampuri kesyirikan di dalamnya. Ya, tidak ada riya di dalamnya. Betul-betul tulus dan ikhlas. Ya. Yang kedua, syarat ibadah itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sampaikan oleh Muhammad, kata Allah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasul. Ya pasti Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi tidak sia-sia kita mengikuti Rasul. Pertama akan dicintai oleh Allah, yang kedua dosa akan diampuni oleh Allah. Ya, kita makan dengan tangan kanan, ya. Kita makan minum tidak berdiri. Itu kenapa? Karena mengikuti Rasul. Dengan makan dengan tangan kanan dan minum dengan duduk, pertama Allah akan cinta kepada kita. Yang kedua, dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang pertama, kenapa niat harus menyertai amal? Karena amal itu tergantung niat. Innamal a'malu bin niyat. Ya, amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niat. Alasan yang kedua, kenapa niat itu harus menyertai amal dari awal sampai akhir? Karena setiap orang akan mendapatkan hasil dari amal itu sesuai dengan yang diniatkannya. Ya. Jadi kalau niatnya benar, maka hasil dari amal itu benar. Kalau niatnya baik, hasil dari amal itu baik. Tapi kalau niatnya tidak benar, niatnya tidak baik, maka nanti hasilnya pun dari amal yang dilakukannya itu tidak akan benar dan tidak akan baik. Ya. Ini Nabi memberi contoh. Ya. Dengan apa? Dengan hijrah. Hijrah itu termasuk amal itu. Ya, dan di dalamnya ada niat. Ya. Setiap orang yang berhijrah pasti ada niatnya. Nah, jika hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, serta untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya bernilai ibadah. Artinya berpahala, memperoleh kebaikan dunia akhirat. Jadi harus diniatkan karena Allah, harus ya ditujukan untuk Allah. Kemarin sudah jelaskan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, kata Rasul. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah, ya, dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi jika hijrahnya karena syahwat, karena dunia, karena hawa nafsu, karena harta, karena tahta, karena wanita, maka hijrahnya tidak akan bernilai ibadah. Artinya tidak akan mendapatkan kebaikan akhirat. Yang dia dapatkan hanya kesenangan dunia saja, hanya nafsu syahwat saja. Ya, apa kata Rasul? Man kana hijratuhu lidunyahu. Siapa yang hijrahnya itu karena dunia, ya yusibuha, dia akan mendapatkan dunia itu. Ya. Awim roatin, atau hijrahnya karena wanita.
yankihua, maka dia akan menikahi wanita itu. Ya, jadi dulu ada seorang wanita yang namanya Ummu Qais. Ya. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Ternyata ada orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena mengikuti Ummu Qais, karena cinta kepada Ummu Qais, karena ingin menikahi Ummu Qais. Ya, bukan karena mengikuti Rasul, mengikuti perintah Allah, tapi karena wanita. Dan ternyata hasilnya juga dia menikahi wanita itu, ya. Nah, makanya di sini dijelaskan fahijratuhu ila ma hajara ilahi. Maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut, ya. Karena niatnya wanita, maka dia dapat wanita itu. Kalau niatnya dunia, maka dia dapat dunia itu. Jadi niat itu penting. Tapi niat juga menentukan hasil dari sebuah amal. Kemudian rugi dan celaka jika beramal atau bekerja hanya untuk mendapatkan dunia saja. Ya, sementara akhirat tidak dapat. Ya. Ada orang yang rajin kerja supaya apa? Supaya naik pangkat. Ya. Sehingga nanti gajinya tambah gede. Itu dunia saja. Ada orang yang rajin kerja. Ya, kenapa? Karena ingin dicintai majikannya, ya. Ingin disayangi majikannya. Berarti itu bukan karena Allah, ya. Jadi faminan nasi man yaqul rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ya. Ternyata amal sebagai doa pun, ya, itu bisa menentukan, ya, bentuk dikabulnya amal. Jadi kata Allah, ada di antara manusia yang berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, ya. Ya. Tapi kemudian di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun. Jadi cuma dapat dunia saja, akhirat dia tidak dapat, ya. Kemudian maka orientasi amal atau kerja seorang muslim itu yang beriman adalah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kita beramal, kita bekerja, ya, ya, itu untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, bahkan agar selamat dari yang namanya siksa neraka. Dan ini doanya komplit. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Inilah, ya, niat yang harus kita mantapkan ketika kita bekerja. Ya, dalam ungkapan doa, ya Allah, ya Tuhan kami, ya berikan kami hasanah. Hasanah itu semua yang dibutuhkan oleh manusia, semua yang diinginkan manusia itu namanya hasanah, ya. Di dunia, tapi juga wafil akhirati hasanah, ya. Di akhirat pun kita harus mendapatkan apa? Hasanah. Di mana itu? Di surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalau kita masuk surga, jangankan yang kita minta, ngomong, ya. Yang tidak minta baru dalam hati saja itu ada, sudah ada itu. Itulah yang namanya hasanah, ya. Makanya dalam berdoa pun jangan salah, ya. Kemudian harus lengkap. Tadi ada yang minta dunia saja, ya. Dikasih oleh Allah, tapi akhirat nggak dapat apa-apa. Mintalah dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Karena manusia itu banyak kebutuhannya, manusia itu banyak keinginannya, maka minta hasanah, gitu kan? Kemudian yang selanjutnya, ini surat Al-Baqarah 21, ya. Nah, kenapa niat itu harus menyertai amal? Karena manusia dibangkitkan pada hari kiamat berdasarkan niatnya. Ini dituturkan oleh Aisyah, salah seorang istri Rasulullah, bahwa Nabi pernah bersabda, ya, apa itu? Yaghzu Jaisun al-Ka'bah. Ada sepasukan tentara prajurit, ya, yang mau menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida, ketika prajurit tentara itu, ya, baru nyampe di sebuah tempat yang namanya Baida, dia niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Belum nyampe ke Ka'bah, baru sampai di Baida, minal ardi yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Bukan hanya tentara saja, semua manusia, semua penduduk yang ada di Baida
itu oleh Allah ditenggelamkan ke dalam bumi, ya, dibenamkan ke dalam bumi, ya. Ya. Padahal yang mau menyerang Ka'bah cuma tentara doang, penduduk sana enggak, tapi oleh Allah semuanya ditenggelamkan, ya. Jadi ada, ya, pasukan tentara yang akan menyerang Ka'bah. Kemudian ketika mereka sampai di Baida, di suatu bumi, mereka ditenggelamkan seluruhnya, mulai orang yang pertama hingga yang terakhir. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ya, bagaimana yang pertama dan yang terakhir itu ditenggelamkan? Kenapa tidak tentara saja, gitu kan? Wa fihim aswaqahum, kemudian wa kunna laysa minhum, dan di tempat itu ada pasar, orang yang lagi jual beli, tapi ikut juga dibenamkan, ya, dikubur hidup-hidup di dalam tanah, padahal mereka tidak termasuk tentara, ya. Maka apa jawab Rasul, ya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka dengan bencana itu yang pertama dan yang terakhir, semua yang ada di tempat itu bukan hanya tentara, ditenggelamkan oleh Allah SWT. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim, tapi nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan berdasarkan niatnya, ya. Jadi tidak semua orang yang ditimpa bencana, ya, sampai kemudian binasa itu karena berdosa, bukan, ya. Bisa jadi karena di tempat itu ada yang berbuat dosa, kemudian Allah timpakan bencana, kena imbasnya, ya. Apa pelajaran yang bisa diambil, ya, dari hadis riwayat Bukhari ini, ya? Jadi hadis ini mengingatkan agar tidak tinggal di tempat orang-orang zalim, apalagi membiarkan kezaliman yang mereka lakukan. Kenapa? Karena musibah yang ditimpakan Allah tidak hanya, ya, menimpa orang zalim saja, tapi menimpa semuanya, ya. Kita diperintahkan Allah untuk bergaul bersama orang-orang yang ruku, orang-orang yang ibadah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Jangan sampai kita bergaul dengan orang yang tidak soleh, tidak ibadah. Tapi dalam waktu yang sama kita juga kalau bisa jangan sampai bertetangga dengan orang yang tidak ibadah, tidak sholat, tidak saleh. Sebab bisa jadi ketika Allah murka kepada mereka, maka ketika kita ada di tempat itu, maka kita pun kena bencana itu. Sebab zaman kita dengan zaman dulu beda. Ya, zaman dulu ada Nabi dan Rasul. Ketika Allah menimpakan bencana, maka umatnya dikasih tahu dulu. Seperti, ya, bencana ketika akan menimpa kaum Nabi Lut. Nabi Lut kasih tahu umatnya supaya sebelum subuh sudah keluar dari tempat tinggalnya, menjauh dari tempat itu. Betul aja, pas subuh maka kemudian, ya, tanah, ya, diangkat, ya, oleh malaikat. Jadi orang yang ada di atas setelah ditimpuki hujan batu dari gunung, ya, batu yang menyala, membara, ya. Kemudian setelah ada di atas dibalikan, ya, ditenggelamkan. Kenapa? Karena mereka melakukan yang namanya LGBT. Ya, LGBT itu bahasa Al-Qur'annya, ya, bahasa fikihnya namanya liwat. Karena terjadi di zaman Nabi Lut. 2 kota itu habis, 2 kota, ya. Dan orang yang tidak melakukan itu tidak kena. Kenapa? Karena semuanya dievakuasi oleh Nabi Lut. Termasuk juga di zaman Nabi Nuh, ketika akan menimpakan bencana banjir yang paling besar sepanjang sejarah, maka Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah bikin perahu. Kemudian disuruh umatnya supaya naik perahu dan dibawa binatang sepasang-sepasang. Begitu sudah naik semuanya, baru bencana itu, ya, Allah timpakan. Jadi yang bukan umat Nabi Nuh, yang tidak ada di dalam perahu, termasuk juga binatang, ya, yang tidak dinaikkan ke perahu, itu binasa semua. Bayangkan, ini bencananya itu luar biasa, ya. Sampai kemudian Nabi Nuh menyuruh, ya, membawa binatang itu sepasang, ya. Oleh karena itu dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu biqaumin, ya, azaban," kalau Allah hendak menimpakan azab kepada satu kaum, ya, maka kemudian, ya, di sini jelaskan, ya,
asobal azab man kana fihim, ya. Maka azab itu akan menimpa siapa saja yang ada di tempat itu, karena tidak ada yang ngasih tahu, ya. Ilmu dan teknologi yang paling canggih sekarang nggak bisa memprediksi kapan tsunami, kapan gempa bumi, ya, kapan longsor, nggak bisa, ya. Cuman memperkirakan saja, tapi pastinya enggak, ya. Kalau Nabi karena berdasarkan wahyu pasti tahu dia, ya. Maka ketika Allah hendak menimpakan ya bencana pada kaum yang dolim, yang dosa, yang durhaka, yang kafir misalnya, ya, maka azab itu akan menimpa semuanya. Tsumma bu'itsu ala a'malihim. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya, kan? Ya. Makanya nanti di alam mahsyar itu ada orang yang wajahnya itu hitam, ada tuh. Ya. Kenapa? Ya karena dia kufur. Ya. Ada orang yang wajahnya itu putih. Kenapa? Karena dia iman. Sekarang mau kufur mau iman sama aja, nggak bisa bedakan. Bahkan bisa jadi lebih kinclong orang yang kafir, ya. Lebih glowing orang yang kafir, ya. Gitu. Tapi nanti dibedakan berdasarkan amalnya, berdasarkan imannya, berdasarkan niatnya. Tapi ada juga orang yang wajahnya itu ya hijau itu, ya. Bukan biru, wajahnya biru itu. Jadi yang pertama wajahnya hitam itu orang kafir, orang yang mati tidak bawa iman. Yang kedua orang yang wajahnya putih, matinya bawa iman. Tapi ada orang yang wajahnya biru. Siapa? Orang yang matinya bawa dosa. Matinya bawa dosa. Tapi kalau kita mati bawa iman, mati bawa amal soleh, mati tidak bawa dosa, insya Allah akan ditempatkan di tempat yang paling tinggi, namanya sorga Aden itu. Ya. Tapi kalau kita mati, ya, dalam keadaan berdosa, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya. Kalau orang sudah masuk ke dalam neraka jahanam, tidak akan mati. Artinya tidak bisa istirahat. Ya. Wala yahya, tidak akan hidup, tidak bisa hidup senang. Karena di sorga itu yang kita lakukan, penghuni sorga itu, ya, yang diperintahkan oleh Allah cuma dua. Pertama bersenang-senang, yang kedua beristirahat. Tempat yang paling menyenangkan itu sorga, dan tempat istirahat yang terbaik adalah sorga. Sorga itu bukan tempat untuk bekerja, bukan tempat untuk beramal, tapi tempat untuk bersenang-senang dan untuk istirahat. Ya. Kemudian yang terakhir, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassa. Ya, hati-hati terhadap azab, fitnah, bencana, kerusakan, kekacauan, ya, yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja, ya, tapi juga akan menimpa kepada yang lainnya. Artinya jangan sampai kita pertama tinggal di tempat orang yang zalim. Yang kedua, kita membiarkan kezaliman. Wa'lamu annallaha syadidul adzab. Jangan main-main dengan azab Allah. Karena azab Allah itu sangat pedih, sangat keras, ya, gitu. Dan kemudian bahaya jika tidak ikhlas dalam beramal soleh. Ada 3 orang, ya. 3 orang yang amalnya tidak ikhlas. Bukan dimasukkan ke neraka, tapi bukan dimasukkan ke surga, tapi diseret ke neraka. Diseretnya itu dalam keadaan tertelungkup. Wajahnya ada, ya, di bawah menyentuh api neraka. Bisa kita bayangkan, ya. Orang ini, ya, orang yang beramal soleh, orang yang beribadah, tapi karena ria, maka tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Bahkan kemudian diseret oleh malaikat dalam keadaan terlungkup, wajahnya ada di bawah, itu menyentuh yang namanya api neraka. Siapa 3 orang itu? 3 orang itu yang pertama adalah orang yang mati syahid, ya. Jadi orang mati syahid itu ketika akan ditanya oleh Allah, sebelumnya diperlihatkan, ya, kebaikan-kebaikan, pahala-pahala bagi orang yang mati syahid, sehingga dia yakin akan mendapatkan itu. Kemudian ditanya oleh Allah, apa yang menyebabkan kamu, ya, mendapatkan kesenangan seperti itu, ya. Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu?
Ya, kata orang yang mati syahid, aku berjuang di jalan Allah sampai aku mati syahid. Kata Allah, bohong. Ya. Kamu berjuang itu bukan karena Allah, bukan ikhlas, tapi kamu ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Dan kamu sebelum mati sudah dapat gelar itu, sudah disanjung, dipuji sebagai orang pemberani. Ya, jadi tidak dapat itu kenikmatan yang tadi diperlihatkan oleh Allah. Malah Allah nyuruh malaikat untuk menyeret dia ke dalam neraka, dilemparkan itu. Yang kedua, ya, di sini jelaskan, ya, adalah orang yang berilmu. Ya, dia menuntut ilmu, ya, baca Quran, ya, ngajar ilmu, ya. Kemudian diperlihatkan oleh Allah tuh kesenangan-kesenangan karena ya amalnya itu. Tapi ketika dia mengatakan saya mengajarkan ilmu, saya menuntut ilmu, ya saya baca Al-Quran karena saya ya karena engkau ya Allah semata-mata, bukan karena yang lain. Kata Allah, bohong. Ya, kamu menuntut ilmu, kamu mengajarkan ilmu, kamu membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran bukan karena aku, tapi kamu ingin disebut sebagai alim, orang yang berilmu. Kamu ingin disebut qori, ya, orang yang pintar baca Quran. Dan kamu waktu di dunia sudah dipanggil, ya, dengan sebutan alim dan qori. Ya, ngapain sekarang minta ya kesenangan yang aku janjikan? Kemudian Allah suruh malaikat untuk menyeret dia. Bayangkan ya, orang alim kemudian qori diseret itu. Yang ketiga, orang yang dikasih rezeki yang berlimpah, dijadikan orang kaya. Kemudian dia zakat, infak, sodako, rajin itu, nggak pelit. Zakat, infak, sodako, ya tidak ada jalan ya ketika dia zakat, infak, dan sodako, ketika di jalan Allah. Ya, kemudian ketika dikatakan ya dia menjawab, aku berinfak, aku berzakat, aku bersodako, aku ya melakukan semua itu karena engkau. Tapi Tuhan kata Allah, bohong. Kamu melakukan itu karena apa? Karena ingin disebut dermawan, orang baik. Dan kamu sudah dipanggil itu. Kamu sudah dipanggil dermawan, orang baik. Oleh karena itu dihapus itu semua kesenangan itu. Ya, dia tidak mendapatkan kesenangan itu. Lagi-lagi malaikat disuruh dia untuk menyeret ya dalam keadaan telungkup, wajahnya ada di bawah, kemudian dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah. Dan ini erat kaitannya dengan niat, ya. Dan ini erat kaitannya dengan amal, ya. Dan ini erat kaitannya juga dengan lisan, ya. Jadi di hadapan Allah, ya tidak bisa berbohong. Bahkan jangankan lisan, ya, hati saja, ya kita tidak bisa berbohong di hadapan Allah. Allah tahu apakah kita ikhlas ataupun ria, apakah kita bohong atau jujur, Allah tahu. Inilah pentingnya ya belajar tentang ya niat, ya kemudian berusaha untuk ikhlas dalam semua amal, baik berkaitan lisan, berkaitan dengan badan, atau berkaitan dengan hati. Ya, itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.